Ya baik, saya akan bahas tentang apa itu, ya sebut saja doa-doa penarik rezeki. Doa penarik rezeki. Dan atau mantra. Mantra. Kita langsung aja ya bahas 4 mantra penarik rezeki. Nah, yang pertama apa? Ada di ayat Al-Quran, Mas. Ya, lalu yang kedua, nah ini juga rumus dalam Al-Quran, ya penarik rezeki. Jadi ya, takwa, tawakal. Nah, lalu lafadznya. Nah, ini lafadznya. Teman-teman masih sudah hafal semua ini. Nah, sekarang mantra ketiga. Ini juga ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran. Nah, sehingga kita perlu ketika membaca 4 kalimat thayyibah ini, ya, itu akan hadir rasanya hadir gitu. Nah, kalau rasanya hadir, rasa itulah yang insya Allah akan membuat kita diberkahi oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan rezeki. Nah, rezeki itu macam-macam, rezeki sehat, rezeki material, rezeki disclaimer ini juga disclaimer iya, juga gitu. ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik, hari ini setelah sekian purnama kita akan membahas ini, mengenai lanjutan yang kemarin saat kita di Rembang, Oh, yang ya. di belakang-belakangnya ada sawah-sawah itu. Nah, mengenai rezeki nih, kira-kira ada nggak sih, apa mantra-mantra, apa doa-doa menarik rezeki gitu, kita kan butuh ya, Ya, jadi ya selamat datang kembali Mas Jawahir. Ya, beberapa minggu absen ya karena Mas Jawahir KKN. Gimana KKN-nya, enak apa enggak? Ya, alhamdulillah enak. Ya, semoga manfaat ya KKN-nya. Iya, buat. Ya, baik, saya akan bahas tentang apa itu? Ya, sebut saja doa-doa penarik rezeki. Doa penarik rezeki. Dan atau mantra. Atau suwu. Suwu. Tapi begini Mas Jawahir ya, sebelum saya lanjutkan, yang paling penting sebenarnya bukan lafadznya. Ini yang harus digarisbawahi ya. Yang paling penting bukan lafadznya. Ya, bukan lafadznya. Yang paling penting adalah rasa. Rasa waktu melafadzkan itu. Karena kita itu seringkali terjebak di dalam dunia kata, lalu seakan-akan kata itu yang akan membawa kita kepada suatu keberhasilan rezeki. Itu seakan-akan kata-katanya. Sebenarnya fungsi dari kata-kata itu menuntun rasa. Jadi nanti akan saya berikan 4 mantra ya. 4 mantra penarik rezeki. Waduh. Atau 4 suwu. 4 suwu penarik rezeki. Ya, atau 4 doa penarik rezeki. Iya. Lafat doa. Tetapi saya perlu disclaimer itu ya, karena ini sebenarnya kalau di dalam dunia kesufian yang lafat itu penting sebagai penuntun rasa. Jadi suwu itu penting sebagai penuntun rasa. Mantra itu penting sebagai penuntun rasa. Jadi ibarat petanya mungkin ya, Ya, kayak peta. Jadi kita bisa Google Maps-nya. Ya, bisa nuntun hati kita gitu loh. Nah, kalau kata-kata yang kita ucapkan indah itu semoga yang dituntun juga indah. Dan ini semua berdasarkan ayat-ayat Allah ya. Nah, kita langsung aja ya bahas 4 mantra penarik rezeki. Nah, yang pertama ada di ayat Al-Quran, Mas. Itu mungkin teman-teman sudah sering mendengar mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan itu kan ayat Al-Quran yang sangat populer dan sering kita baca itu. Ayat 1000 dinar bahasanya orang. Oh ya, gitu ya. Iya, ayat 1000 dinar. Nah, itu maknanya kan begini, mayyattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu, nah ini akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga-duga. Jadi tentu ini kata-kata Allah kan mesti bener ya. Iya. Jadi kalimat mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu mesti bener ya. Yang belum tentu bener itu atine dhewe. Misalnya gini, saya kan artinya kan tadi ya, barang siapa yang bertakwa. Itu kata-kata itu bener, Mas. Tetapi lalu pertanyaannya, nah kita ini sudah bener-bener takwa apa belum? Oh iya. Atau baru merasa bertakwa gitu loh. Karena kadang-kadang kita baru merasa bertakwa lalu dengan
Gagahnya, merasa gagah. Merasa gagah dan berkata pinggang, saya udah takwa loh. Wah, itu kadang-kadang kita itu terjebak di dalam kata-kata itu seakan-akan kalau sudah berkata-kata berarti sudah dirasa. Padahal ciri wong bertakwa itu kan hatinya damai. Iya. Iya. Kalau belum damai kan berarti belum takwa. Nah, lalu kita kadang-kadang merasa ketika sudah merasa bertakwa lalu kita menganggap kita sudah bertakwa. Jadi bedakan betul ya. Merasa sudah bertakwa aja. Iya, kayak berzikir itu sama. Kadang-kadang kita ini merasa berzikir ketika sudah mengucapkan kalimat zikir. Padahal berzikir itu soal rasa, kalimat itu menuntun rasa. Nah itu loh. Jadi belum tentu zikir ketika seseorang membaca kalimat zikir gitu. Nah itu yang harus kita camkan. Nah, lalu kalau kita baca di dalam kitab-kitab tasawuf Mas Jawahir, kalimatut taqwa la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat takwa itu la ilaha illallah. Jadi biar hati kita itu dituntun di dalam ketakwaan. Bibir ini harus selalu dibasahi oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang tauhid ya, Pak. Ya, itu kalimatut tauhid, kalimatut takwa. Jadi kalimatut takwa itu. Nah, kenapa demikian? Karena takwa itu maknanya consciousness of God sebenarnya. Kesadaran tentang Allah. Jadi kesadaran, sadar gue nih nengkini loh Mas. Soder itu tempatnya di sini, bukan di sini. Oh iya, sadar ya Pak. Iya sadar. Makanya orang itu sering gini ya. Ya tadi ada beberapa orang itu yang ke konsultasi ke saya. Dia merasa dia sadar, tapi ketika dia bilang sadar, keningnya begini. Bergerut ya. Lalu gerakan matanya ke atas. Itu belum kesadaran. Itu belum kesadaran kolbiyah. Itu belum hakikat kesadaran, tetapi masih sadar secara intelektual. Makanya yang bergerak ke atas. Sadar intelektual, mikir. Oh iya, mikir. Berarti ya, dia mikir, belum zikir. Nah itu nanti kalau Mas Jawahir jadi konsultan tentang ketasawufan itu harus bisa membaca bahasa tubuh Mas. Jadi kalau orang merasa saya sudah sadar tapi gerakan mata ke atas, lalu ini ada kerutan, kadang-kadang tangan agak mengepal, itu sebenarnya belum kesadaran. Itu belum. Karena kesadaran tempatnya di bawah. Jadi biasanya mata terus ke bawah. Gini. Nah iya, digerakkan untuk melihat jantung, untuk melihat soder. Soder kan di sini, kesoderan, sadar. Jadi begini itu. Lalu ini mesti lebih rileks. Oh, iya. Nah itu istilah kesadaran. Jadi consciousness of God, kesadaran akan Allah. Makanya kalimatnya kalimat la ilaha illallah. Maka lalu kalau lisan kita basahi dengan la ilaha illallah, dibasahi, lalu dari lisan turun ke hati. Bukan dari lisan turun ke otak. Naik ke otak. Tapi dari lisan turun ke hati kok begitu. Nah itulah namanya ketakwaan. Nah makanya nanti teman-teman ini, nah mantranya kan la ilaha illallah nih. Kalimatut taqwa la ilaha illallah. Padahal nek kata takwa janjinya Allah, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji. Artinya ini hukum spiritual yang kita yakini sebagai kebenaran. Ya, jual beli ya, bukan transaksi ya, Pak? Ya kalau transaksi namanya nggak takwa. Oh iya. Lah itu memang licinnya itu di situ ya. Licinnya jalan spiritual itu sok-sok begitu memang. Kita ini merasa bertakwa tapi kok ternyata masih transaksional sama Allah. itu kita makanya harus mewaspadai diri atau muhasabah itu begitu sebenarnya. Nah, jadi kalimat pertama ya, kalimat penarik rezeki itu kalimatut taqwa. Jadi kalimah la ilaha illallah. Jadi basahilah ini lidah kita, lalu getarkan kolbu kita. Kolbu itu bergetar ya, bergetar. Nanti tanda-tandanya itu ini merinding Mas. Jadi kan bulu kudu itu merinding gitu ya. Jadi bergetar kolbu itu sering disertai dengan gerakan rambut. Jadi rambut itu seperti tegak, seperti tegak gitu. Itu merinding. Itu tanda-tanda bahwa itu tanda ya. Tanda itu tidak selalu loh ya. Tapi itu bisa menjadi tanda bahwa kita zikirnya betul-betul kita hayati ya. Itu salah satu tandanya. Nah, jadi yang pertama ya sudah ya. Ini kan 4 ini nanti ya. Biar enggak terlalu panjang nanti. Yang pertama adalah kalimatut taqwa la ilaha illallah. Nah, itu
ingat bahwa itulah janji Allah. Nah, kalau yang Allah janji ya tentu benar. Kok enggak? Misalnya kok enggak, Mas? Ya berarti urung takwa. Kan gitu. Iya. Oh, berarti kita baru mengucap la ilaha illallah tapi belum menghayat. Belum menyadari la ilaha illallah. Belum memiliki rasa ya, Pak? Ya, makanya tadi saya disclaimer ini saya ulang-ulang terus karena orang sering terjebak di kata-katanya. Ya, seakan-akan kalau sudah berkata lalu sudah berasa. Padahal banyak orang bilang I love you padahal hanya kata-kata, ya enggak? Waduh. Ya enggak? Ya, ini anak-anak muda kan gitu. Silahkan dirasakan. Ya, tertipu oleh kata-kata manis. Ya, lalu yang kedua, nah ini juga rumus dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, denger kan itu? Iya, wow. Ya, bolak-balik, apalagi kalau hadis itu ada sebuah hadis, barang siapa lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih dengan ketawakalan yang benar-benar. Mengerti. La razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang benar-benar bertawakal itu. Kama yarzuqut thaira, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Jadi nek sampean tawakal tenan. Ini kata-kata itu mesti benar. Jadi mayat tawakal 'alallah fa huwa hasbuh itu mesti benar. Kalau Mas Jawair bertawakal kepada Allah pasti Allah mencukupi, itu mesti benar. Lah kok orang berarti orang tawakal. Jadi bertawakal itu sebenarnya begini Mas Jawair. Kan tawakal itu sebut mayyatawakkal Allah. Jadi itu gini, kita membayangkan diri kita itu digenggam Allah. Nah, kalau neng atase Allah artinya kita ini digini loh. Nah, ini loh. Kayak ditimang-timang. Kayak ditimang. Nah, ditimang-timang oleh Allah sehingga mau digerakkan Allah kemana saja siap kita. Oh iya. Itu seperti bayi yang yang gendong ibunya dibawa ke pasar mau. Dibawa ke kamar tidur mau, dibawa ke ruang tamu mau, bahkan dibawa ke kamar mandi mau loh bayi itu. Karena dia yakin, percaya dan tawakal. Karena dia sudah tawakal, sudah bertawakal atau sudah menyerahkan dirinya kepada ibunya. Dia percaya kepada ibunya. Dibawa ibunya kemana-mana mau, asal yang penting ibunya yang bawa. Nah, makanya bertawakal kepada Allah itu ya penarik rezeki. Jadi ya, takwa, tawakal. Nah, lalu lafadznya. Ini lafadznya. Teman-teman mesti sudah hafal semua ini. Apa? Ini tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apa namanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mantra kedua. Bismillahi tawakkaltu. Nah, saya hamba ini ya Allah memasrahkan diri atau berserah diri. Ya tadi membayangkannya itu kayak ditimang-timang gitu ya, itu bertawakal kepada Allah. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata itu memang bertawakal itu Mas. Bismillahi tawakkaltu 'alallah itu kesadaran bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Jadi setiap gerakan kita itu kita sadari sebagai sesuatu yang digerakkan oleh Allah, itu tawakal. Maknanya begini ya, la haula. Tidak akan biasanya kalau maknanya kan la haula wala quwata illa billah apa? Segala daya dan upaya kecuali dari Allah kan gitu. La haula, tidak ada daya kita untuk menghindari keburukan. Nah, haula itu begitu naik maknanya. La haula, tidak ada daya untuk menghindari keburukan, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan. Oh, itu maknanya. Oh, dalam itu sebenarnya. Ya, dalam itu. La haula, tidak ada daya untuk menghindari keburukan, wala quwata, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dalam genggaman Allah. Kecuali dari Allah. Itu maksudnya ya bertawakal betul. Dan itu dirasakan. Makanya kalau di tasawuf Indonesia kan kita kalau pas dulu ada beberapa waktu lalu ada pelatihan kepekaan energi zikir, itu sebenarnya fungsinya di situ. Kita ini kan peka, ini loh maksudnya. Saya ini zikir begini itu ada rasanya enggak sih gitu loh. Kan yang penting rasa. Maka melatih kepekaan zikir itu penting, Mas. Karena banyak kita itu enggak peka gitu. Jadi kalau misalnya ya nyun sewu ada klien ada.
Coba jenengan rasakan Bismillahirrahmanirrahim atau rasakan La ilaha illallah. Ini rasanya pripun? Rasanya gimana Pak? Rasanya gimana Bu? Saya kok nggak ada rasanya. Jadi belum peka. Makanya saya kan ngajari ya, beberapa waktu lalu ada kepekaan energi zikir. Jadi memang biar kita peka gitu. Jadi kalau membaca Fatihah ada rasanya. Membaca tahlil ada rasanya, membaca tasbih ada rasanya. Termasuk ini membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu juga ada nggak rasanya? Jangan-jangan cuma sambil ngantuk sih San. Ya cuma lafaz itu tadi mungkin ya Pak. Ya nanti cuma lafaz. Terus kok aja nyalahke ayate. Ini. Lah terus loh katanya apa tadi? Fama yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh katanya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang pencukupi. Kok saya sudah tawakal kok enggak dicukupi? Ayatnya orang mungkin keliru. Ayatnya enggak mungkin salah. Yang salah perasaan kita. Merasa bertawakal padahal belum. Baru merasa bertawakal. Ya, tentu itu bukan hanya ini, kita itu bukan hanya nasihati teman-teman sufi ya, nasihati dia diri sendiri, nasihati saya juga gitu. Makanya kita itu penting sekali ya. Melatih riyadhah untuk peka terhadap kalimah-kalimah thayyibah itu ya. Jadi kalau membaca zikir biar ada rasanya, biar betul-betul berzikir itu. Nah itu mantra kedua. Di mantra pertama la ilaha illallah, mantra kedua bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sekarang mantra ketiga. Ini juga ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ini ayat Al-Qur'an, janjinya Allah. La in syakartum, jika engkau bersyukur. Sungguh, lanya itu la taukid. Sungguh jika engkau bersyukur, ya syukurmu tenanan banget ya Pak. Nah bisa banget. Taukid kan ya, taukid itu kan bangeti, bukan tauhid loh ya. Yeah, taukid pakai kaf itu bangeti, tenanan. La in syakartum la azidannakum la. Nah huruf taukidnya dua, la sama nun. Nah nun di belakang itu. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh bersyukur, maka Allah sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, ya sungguhnya dua. Sangat sungguh-sungguh sekali. Ya, sungguh-sungguhnya buangeti. Jadi itu sungguh-sungguhnya 3 kali sebenarnya, kan nunnya di tasjid. Iya. Itu sungguhnya 3 kali. Jadi sungguh-sungguh. Nah itu janjinya Allah. Loh, berarti kalau kita ini kok nikmatnya nggak ditambah, ya berarti belum syukur. Jadi jangan nyalah ke ayat. Ya keliru. Syukur. Lagi-lagi. Ya jangan nyalah ke ayat. Yang mengukur syukur bener apa enggak kan Allah. Ya, bukan kita. Yang ngasih hadiah Allah. Kan panitiane Allah, Mas. Iya enggak? Iya, masa kita ngukur syukur. Diri sendiri kita sendiri. Nah, berarti kalau kita ini belum la azidanakum, belum ditambah ya, kita memang belum bersyukur. Saya sering memberi contoh itu gini Mas Jair. Memberi contoh sederhana ke masyarakat lah kalau saya ngaji gitu. Tentang aspek syukur. Dulu waktu pandemi. Itu misalnya kan ada orang kena Covid, lalu sesak nafas di rumah. Boleh oksigen nggak ketemu. Terus ada perawat datang dari puskesmas bawa oksigen 1 liter. Terus dikasihkan. Iku nak matur nuwun tenanan Mas. Terima kasihnya gimana? Wah, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak perawat gitu. Tapi pertanyaannya pertanyaan untuk saya, untuk Mas Jawair, untuk teman-teman semua. Kita dikasih oksigen oleh Allah itu berapa liter sehari? 1000 liter Mas. Sehari itu. Lebih mungkin nggak sih Pak? Ya bisa lebih kalau nafasnya cepat. Nah, tetapi matur nuwun kita kepada Allah itu kadang-kadang nggak begini. Coba, pernahkah kita matur suwun atau terima kasih sama Allah itu gini? Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu kadang-kadang jarang.
yang pernah sama manusia malah. Kadang-kadang jarang. Banget berarti loh, Pak. Berarti banget kan? Ya sudah kadang-kadang jarang lagi kan. Jadi itu kita itu jarang bersyukur kepada Allah dengan penghayatan semacam itu. Padahal kalau kita ditolong orang dalam keadaan kepepet, kita nak matur nuwun misalnya sama tetangga gitu, Mbak, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas, terima kasih ya Pak sudah mau nolong saya. Padahal kita ditolong oleh Allah itu bukan hanya setiap detik tapi setiap saat. Tapi nek matur nuwun kadang-kadang ya alhamdulillah ya, cuma gitu. Enggak sungguh-sungguh itu. Enggak sampai begitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, enggak sampai segitu. Makanya syukur kita masih ngelambi. Apa nek bahasanya hanya penghias bibir. Hanya penghias bibir belakang. Ya kayak manis bibir. Kayak cintanya pemuda kepada pemudi. Hanya penghias bibir. Enggak serius. Ya gitu ya. Jadi yang ketiga itu berarti lafadznya alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatus syukur. Kalimatus syukur itulah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu banyak-banyak la ilaha illallah. Banyak-banyak bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak-banyak alhamdulillah. Dan pesannya selalu sama, dihayati. Ya, diresapi. Jadi kalau kita ini orang syukur itu cirinya gimana Mas? Coba ya, kalau saya ini terima kasih betul sama saya. Misalnya saya ini kehausan nih. Kehausan pas di jalan mau beli kemana-mana nggak tahu Mas Jawahir tiba-tiba datang nih saya. Ya, haus ya. Ini Pak air. Saya nak matur nuwun. Aduh matur nuwun tenan lho Mas ya. Matur nuwun tenan. Itu dalam hati ada getarannya kan. Matur nuwun tenanan. Kayak deretek bahasanya. Deretek tapi itu dereteknya nikmat. Nikmat, bergetar. Nah, coba kita itu nek bersyukur kepada Allah itu ada getarannya begitu enggak? Gitu loh. Apa cuma alhamdulillah, 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 alhamdulillah malah ngitung Mas. Jadi yang fokusnya malah di hitungan. Hitungan itu enggak salah loh ya. Enggak salah. Karena repetisi itu penting ya. Kalau dalam bahasa hipnoterapi dalam psikologi ya, repetisi itu akan membantu proses pemaknaan atau penghayatan. Itu bagus. Tapi kita kadang-kadang terlalu fokus itunya malah bikin stres. Malah lupa rasanya. Ya, coba habis sholat itu alhamdulillah 3 kali. Oh itu kan kudunya tenanan loh, alhamdulillah. Matur Allah. Harusnya. Nah kita itu kadang-kadang ya, tentu ini beda ya. Kalau sholat jamaah itu kita tentu harus ikut imam. Iya. Namanya alhamdulillah ya kita ikut gitu aja. Tapi kalau pas sendirian, sholat sendiri itu ya dihayati. Alhamdulillah pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah itu betul-betul dihayati. Nah itu ya. Jadi itu yang ketiga. Nah, tinggal satu. Kurang satu yang terakhir ini Pak. Yang terakhir ini sudah populer. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa ingin dipanjangkan usianya dan ingin diperbanyak rezekinya, nah apa namanya? Bersilaturahmilah. Nah, bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu memperbanyak rezeki. Jadi silaturahmi itu menarik rezeki. Sumber silaturahmi itu magnetnya rezeki. Tapi kita makna silaturahminya, gitu kan yang penting rasanya. Iya. Silaturahmi niku maknane kan menyambung kasih sayang. Pertanyaannya, sampean ketemu koncomu kan, wah mau kemana? Arep nang omahmu, mau ke rumahmu, mau silaturahmi. Tapi nang atine iku ngene, disugati apa ya? Dikasih apa ya? Cemilannya apa? Loh itu ya berarti gak silaturahmi toh Mas. Silaturahmi itu kasih sayang gitu, mensilah atau menyambung kasih sayang. Itu ya, iya kalau bahasa Arab silaturahim. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, ya sama aja. Kan kadang-kadang diganti silaturahim gitu. Ya itu kalau di bahasa Indonesia silaturahmi. Di bahasa Indonesia kalau bahasa Arab ya nggak ada silaturahmi. Nah itu ya, jadi silaturahmi itu menyambung kasih sayang. Makanya lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Jadi lafadznya silaturahmi itu Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Allah Sang Maha Pecinta, Sang Maha Kasih Sayang. Jadi dirasakno tenan setiap mau melakukan sesuatu. Jadi silaturahmi itu syariatnya ya tadi ketemu teman, Mas Jawahir dolan ning tempat saya bertamu, ya itu namanya silaturahmi, betul itu secara syariat. Tetapi secara hakikat silaturahmi itu selalu menyadari kasih sayang Allah di dalam setiap kita berhubungan dengan siapapun. Jadi kalau Mas Jawahir nanti berhubungan dengan istrinya, ya hubungannya Bismillahirrahmanirrahim.
hubungan Mas Jawahir bersama istrinya atas nama Allah Sang Maha Pecinta. Loh gitu loh. Nanti Mas Jawahir dengan ibu, dengan orang tua ya begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim juga hubungannya adalah hubungan kasih sayang atas nama Allah sebagai yang paling Arhamur Rahimin. Kan Allah itu kan Arhamur Rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Maka sering saya dengar nasihat-nasihat spiritual yang saya kira sangat baik ya, dan sangat selaras dengan ini Mas. Mas Jawahir kalau di jalan lihat orang lewat itu terus didoakan. Ya Allah, semoga orang yang lewat itu bahagia ya Allah. Nah, terus Mas Jawahir menghadirkan rasa kasih sayang, karena bagaimanapun entah dia orang pangkat apapun, punya kedudukan sosial bagaimanapun, semua hamba Allah. Ini Mas Jawahir itu, atau Mas Jawahir itu kalau sesekali tahajud gitu, kalau pas tahajud sih. Ya, ini anak-anak muda kalau mau tahajud sih. Biasanya yang tahajud itu orang-orang tua. Nah, kalau Mas Jawahir pas tahajud itu, pertanyaannya begini, pernah nggak mendoakan teman-temannya sekelas ini biar bahagia? Nah gitu loh Mas. Temennya itu si A, si B, si C didoakan satu-satu. Itu namanya silaturahmi, Mas. Jadi jangan hanya dimaknani ketemuan, tetapi ketemu batin, menyambung rasa. Loh, makanya kalau di Indonesia ada istilah sambung rasa. Sambung rasa. Nah, menyambung rasa. Jadi rasa cinta ini betul-betul, dan itu latihannya begitu riyadhahnya. Jadi ya tentu saya yakin Mas Jawahir sudah mendoakan orang tua, ya toh, itu sudah menyambung rasa dengan orang tua. Lalu menyambung rasa dengan saudara. Menyambung rasa dengan calon mertua, misalnya kalau sudah punya. Nah itu contoh aja. Nah tapi pertanyaannya begitu, jangan hanya menyambung rasa di situ, tetapi perluas, penuhi semestamu dengan cinta. Ya semestanya Mas Jawahir itu apa? Semestanya kan di kampus di sini, di Tasawuf Indonesia semestanya. Lalu di kampus teman-teman, dosen-dosen, lalu di semesta Mas Jawahir di rumah, tetangga. Ya kalau perlu orang-orang haternya Mas Jawahir juga. Kalau perlu. Nah, misalnya ada orang membenci Mas Jawahir atau mengkritik Mas Jawahir. Mas Jawahir riyadhah. Hadirkan doa terbaik buat dia. Tetapi kalau nggak bisa Mas Jawahir ya, diakoni aja. Ya nggak usah terus berusaha tapi nggak bisa. Misalnya nggak bisa ya kan kadang-kadang kita gayaan. Yaudah saya walaupun dia sakit saya selalu mendoakan dia yang terbaik Ustadz. Padahal enggak sih. Padahal dia aslinya enggak. Nah itu jangan begitu. Itu artinya nutup-nutupi. Nggak usah ditutup-tutupi, bilang aja kepada Allah bahwa kita belum bisa. Nggak usah pura-pura aja. Ya gitu. Nggak usah pura-pura. Mangkel ya mangkel gitu aja. Ya mangkel diakui mangkel, diakuni dengan Allah tapi nggak usah mangkel, nggak usah diakuni ke saya sih. Ya diakuni kepada Allah. Nah jadi riyadhahnya begitu Mas Jawahir, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap Mas Jawahir aktivitas mau kerja apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu biar nanti di dalam pekerjaan ketemu orang-orang, Mas Jawahir membawa cinta, terpantuli cinta dari Allah. Nanti Mas Jawahir ke kampus mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Biar cinta Mas Jawahir terpantul kepada yang menulis buku ini, gitu kan. Makanya kalau di tasawuf kan banyak memberi hadiah-hadiah Fatihah. Itu sebenarnya dalam rangka silaturahmi itu. Ya, bukan jaluk-jaluk itu enggak, tapi silaturahmi menghadirkan cinta kepada orang-orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Baik interaksi langsung, kita ketemu gitu, saya ketemu pasien misalnya, atau interaksi tidak langsung, saya membaca kitab, saya membaca buku. Termasuk interaksi langsung enggak dengan? Iya, atau interaksi ini langsung sekarang. Karena kan langsung ini. Nah itu juga gitu, kita hadirkan rasa kasih sayang. Nah itu insya Allah kalau orang itu, ini kan rumus-rumus spiritual ya Mas ya. Jadi dari tadi yang pertama mantranya La ilaha illallah, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillah, lalu bismillahirrahmanirrahim. Ini rumus Mas. Sebenarnya ini rumus. Nah sehingga kita perlu ketika membaca 4 kalimat thayyibah ini, ya itu akan hadir rasanya hadir gitu. Nah kalau rasanya hadir, rasa itulah yang insya Allah akan membuat kita diberkahi oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan. Rezeki itu macam-macam, rezeki sehat, rezeki material, rezeki macam-macam. Ini juga disclaimer juga gitu. Ini. Ya udah saya kira gitu. Ya udah gitu aja. Baik. Kawan Sufi dimanapun Anda berada, itu tadi ada 4 mantra ya Pak? Iya. Aslinya banyak banget mantranya, tapi ya 4 dulu aja. 4 aja. Dilakukan, dihayati, dilaksanakan.
Nah, siapa tahu ada pengalaman-pengalaman tertentu atau pengalaman spiritual, bisa share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.